Yesus itu ada di surga atau di dalam hati kita atau ada di mana-mana? Nah, sebenarnya di manakah Yesus saat ini berada ketika kita belajar hal ini? Mari kita simak bersama sehingga kita menghayati betul dan kita percaya, meyakini bahwa apa yang sedang kita jalani adalah sebuah kebenaran. Bersama dengan hambanya Pendeta Samuel Sugiarto. Nah, hari ini tema yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya kalau mau dijawab cepat, ini mungkin jawab bara tercepat kita kali ya. Saya langsung bisa menjawab dengan cepat sekali gitu ya. Di manakah Yesus Kristus saat ini? Maka berdasarkan iman kepercayaan kita, kita bisa katakan di surga. Amin. Selesai materi kita ya. Silakan kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya percaya itu jawaban paling umum dan pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan orang ya. Yesus ini di mana dan sedang apa? Nah, pertanyaan ini rekan-rekanku, saya ingin mengajak kita mencoba berpikir secara lebih serius dan secara lebih kritis. Kenapa? Kenapa kita perlu pikirkan secara lebih serius dan lebih kritis? Karena sebenarnya pertanyaan di manakah Yesus Kristus saat ini bukanlah sebuah pertanyaan yang sangat tepat. Jadi sekali lagi ya, ini bukan pertanyaan yang sangat tepat. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu ketika kita bertanya Yesus Kristus sekarang di mana, berarti kita sedang menggunakan sebuah standar pengukuran yang tidak tepat. Oke? Ketika kita tanya Yesus di mana, berarti sebenarnya di dalam benak kita, pikiran kita, kita sedang berusaha mengkotak-kotakkan atau sedang membatasi Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu di dalam sebuah konteks ruang dan waktu tertentu. Nah, sehingga di dalam hal ini jelas standar ini tidak tepat. Oke? Ketika kita bertanya Tuhan itu ada di mana gitu ya. Oh, ada di mana-mana. Itu jawaban yang juga sebenarnya kurang tepat. Karena kita menggunakan alat pengukur yang sebenarnya nggak cocok. Ibaratnya kira-kira seperti ini deh. Ketika kemudian kita misalnya bertanya, berapa sih beratnya rasa manis dari minuman ini? Maka bukankah kita bisa katakan, duh, manis kok dihitung dengan berat ya? Emang manis bisa dihitung dengan berat? Berapa kilo atau berapa gram? Jelas kan kita tidak bisa. Kalau kita mau menghitung berapa bobot gula, tentu bisa. Yaitu berapa bobotnya, 1 kilo kah, setengah kilo kah, 1 gram kah? Bisa bobotnya. Tetapi kalau berapa rasa manis, berapa kilo rasa manis, jelas kilogram ataupun ons tidak pernah bisa mengukur rasa manis. Karena ini sesuatu hal yang lebih atau di luar daripada jangkauan kilogram. Atau cakupan kilogram tidak mengukur akan hal tersebut. Maka demikian ketika kita percaya Yesus Kristus adalah pribadi Allah. Dia bukan manusia, tetapi dia adalah Allah yang anak Allah, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia, sehingga tidak mungkin dia diukur dengan kategori ciptaan, yaitu ada di sebuah ruang, ada di sebuah waktu tertentu. Nah, ini bicara ketidaktepatan yang pertama. Tetapi yang kedua, dan menurut saya ini jauh lebih serius, dan saya mengajak kita mempertimbangkan dan memikirkan ini dengan seksama, yaitu adalah implikasi dari jawaban yang kita akan berikan itu. Implikasinya itu bisa mengarahkan kita kepada sebuah konsep yang keliru. Apa maksudnya? Contoh, kalau kita katakan seperti jawaban saya di awal, di mana Yesus Kristus saat ini? Oh, dia ada di surga. Dengan kata lain, kita mau berkata dia tidak ada di dunia ini, tetapi dia ada di surga. Tentu saja jawaban ini bukan salah total. Saya ulangi ya, jawaban ini bukan salah total. Tetapi implikasinya terkesan kira-kira seperti ini. Kalau Yesus ada di surga, dia tidak ada di dunia, berarti, ini nggak titik sampai di sini, berarti dia cuma berkuasa di surga, sementara di dunia ini dia tidak berkuasa lagi. Nah, seringkali kita membawa atau memikirkan keadaan atau ketiadaan sesuatu itu terkait dengan apakah dia berdampak atau tidak berdampak di dalam area tersebut. Sebagai contoh, ketika sekarang misalnya saya ada di kota Surabaya,
Tentu dengan kecanggihan teknologi bisa kemudian berbicara dengan rekan-rekan di banyak area. Tetapi kalau ditanya dampak pelayanan saya yang terbesar, di mana saya hadir, di mana saya menemani rekan-rekan mahasiswa, ya ada di mana? Ya cuman ada di satu tempat. Tempat sekarang saya melayani, yaitu di kampus UK Petra Surabaya. Saya nggak ada di banyak tempat. Karena apa? Saya terbatasi di satu lokasi itu, yaitu hanya di tempat Surabaya saja. Bahkan di Surabaya saya tidak ada di banyak tempat. Saya hanya ada di satu tempat, yaitu di satu kampus. Bahkan kalau sekarang saya bukan di kampus, tetapi di rumah saya. Sehingga keberadaan saya di satu tempat dan tidak ada di tempat lain mengindikasikan bahwa dampak saya lebih besar di satu tempat ketimbang di tempat yang lain. Di mana saya tidak berada, seringkali kita membayangkan bahwa, oh kalau tidak ada, ya berarti tidak ada dampaknya. Oh kalau tidak ada, berarti di sana dia tidak berkuasa. Oh kalau dia tidak ada di sana, berarti ya kita bisa bertindak dengan semau kita, dengan sebebas kita. Maka bukankah seringkali kita diingatkan, atau anak-anak sekolah minggu yang seringkali diingatkan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dari surga dia melihat semuanya, seolah-olah seperti Allah itu adalah CCTV yang kemudian mengamati. Kenapa kok perlu dibangun konsep seperti itu? Karena kita mau menunjukkan, meskipun kamu tidak melihat, Tuhan itu ada di sana. Kenapa kok perlu ditekankan Tuhan juga ada di sana? Supaya hidup kita tidak sembarangan. Nah, berarti dengan konsep ini, ketika kita menjawab, oh Tuhan Yesus sekarang ada di surga, dan tidak ada di bumi, ada satu implikasi logis yang cukup berbahaya, yang bisa kita pikirkan. Berarti dia tidak berkuasa secara penuh dan secara utuh di dalam dunia ini. Padahal sebenarnya itu adalah konsep yang salah. Kalau kita membaca ketika Yesus Kristus naik pergi ke surga, di dalam catatan Matius pasal 28, sebelum dia naik, Yesus Kristus dengan jelas mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Jadi cerita tentang kenaikan Yesus, ketiadaan dia secara fisik di satu tempat, bukan mengimplikasikan berarti kuasanya di tempat itu berkurang. Justru ketika Yesus naik pergi ke surga, dia menguasai dunia ini secara lebih utuh dan lebih menyeluruh. Sekali lagi ya, ketika Yesus saat ini bertahta di surga, berarti dia menguasai seluruh dunia ini secara lebih utuh dan lebih menyeluruh ketimbang Yesus Kristus cuma ada di satu lokasi tertentu. Bayangkan kalau Yesus Kristus tidak naik ke surga, dan dia cuma ada di daerah Israel. Maka dampaknya dia, kehidupan Yesus, pelayanannya, cuma bisa dirasakan secara lokal, yaitu di daerah Israel. Tetapi ketika dia kemudian pergi naik ke surga, dampaknya itu dirasakan bukan cuma di satu lokasi geografi tertentu, tetapi di seluruh tempat tanpa terkecuali. Kalau ditanya, kenapa dengan kenaikan Yesus, justru dampaknya itu bisa semakin dirasakan secara global dan secara luas? Karena dua hal. Yang pertama, yaitu karena karya Roh Kudus. Yesus ketika naik, dia berkata, dia tidak meninggalkan. Justru dengan kenaikannya, maka dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk hadir di dalam dunia ini, bukan di dalam satu tempat tertentu, karena Roh Kudus tidak dibatasi dalam tubuh jasmani, tetapi dia bisa hadir, dia bisa menguasai setiap pribadi. Dan Roh Kudus terus-menerus bekerja dengan cara yang luar biasa di dalam kehidupan banyak orang. Dia mengingatkan orang tentang kebenaran. Ketika ada orang yang meskipun belum percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ketika dia melihat kejahatan, dan kemudian hati nuraninya itu bisa berkata bahwa itu jahat, saya percaya itu adalah pekerjaan karya umum Allah Roh Kudus. Mengingatkan orang tentang apa itu dosa, dan apa itu kejahatan, apa itu kesalahan. Karena dia adalah roh kebenaran tersebut. Dan ketika ada orang meskipun dia belum percaya Yesus, ketika dia sedih, lalu kemudian dia bisa merasakan adanya ketenangan, adanya penghiburan, saya juga percaya. Itu merupakan karya umum Allah Roh Kudus untuk kemudian memberikan penghiburan dan kekuatan. Tetapi jauh lebih dampaknya adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Roh Kudus bekerja secara penuh
di dalam kehidupan, di dalam hati setiap manusia yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dia mengingatkan kita akan kebenaran, tetapi dia bukan cuma sekedar mengingatkan, dia juga mengingatkan kita akan janji-janji Allah. Dan dia memeteraikan keselamatan kita. Dia bekerja secara lebih leluasa di dalam kehidupan setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya di dalam Yesus Kristus. Dia dimeteraikan di dalam keselamatan, diingatkan akan kebenaran Tuhan, dihiburkan dengan janji-janji kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita melihat dengan kenaikan Yesus, dia tidak lagi secara fisik ada di dalam dunia ini, justru pekerjaannya, karyanya terjadi secara global. Karena ada Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang melanjutkan tugas pekerjaannya. Tetapi bukan cuma karena Roh Kudus, tetapi juga yaitu melalui gereja. Kalau Roh Kudus itu kan roh, tidak dibatasi fisik. Sementara ada pekerjaan yang bisa dilihat, yaitu apa? Melalui kehadiran gereja. Dan ketika saya menyebutkan gereja, ini bukan berarti secara organisasi, bukan berarti secara denominasi, tetapi yang dimaksudkan adalah karya orang-orang percaya yang ditebus di dalam Yesus Kristus. Nah, mereka ini adalah orang yang dipanggil untuk apa? Hidupnya itu menerjemahkan dan menyontohkan bagaimana kehidupan Yesus Kristus itu. Maka kenapa disebut orang Kristen? Yang artinya adalah pengikut Kristus. Kenapa? Karena melalui kehidupan orang Kristen inilah orang Kristen seluruh dunia itu bisa melihat akan karya Yesus Kristus. Sehingga hari ini ketika kita mengatakan saya ini orang Kristen, itu bukan sekedar simbol agama. Ketika kita berkata saya ini adalah orang Kristen, saya ini adalah murid Yesus, itu bukan cuma sekedar membedakan. Kita ini kalau minggu pergi ke gereja, bukan pergi ke tempat ibadah yang lain. Bukan. Tetapi ketika kita berani berkata, saya ini adalah pengikut Yesus Kristus, saya ini adalah orang Kristen, maka sebenarnya yang dituntutkan kepada setiap kita adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Sehingga apa? Sehingga dimanapun orang Kristen berada, sekali lagi ya, dimanapun orang Kristen berada, disitulah kehadiran Yesus Kristus tetap bisa dirasakan. Disitulah pelayanan yang dikerjakan oleh orang Kristen yang menjalankan panggilan Tuhan menunjukkan bahwa Allah Yesus Kristus itu masih bekerja di tengah-tengah dunia ini. Dan kalau kita gabung pekerjaan Roh Kudus dan juga pekerjaan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia, secara non-fisik Roh Kudus bekerja, secara fisik Allah menggunakan gereja, memanggil setiap orang percaya. Bukankah di sini menerjemahkan pekerjaan Kristus yang adalah Roh Allah itu, yang kemudian hadir di dalam tubuh jasmani. Nah, disinilah kita melihat kenaikan Yesus Kristus, ketiadaan, quote and quote ya, kalau kita mau pakai kata itu ya, secara fisik di dalam dunia ini, justru menyatakan kuasanya, pekerjaannya semakin nyata di seluruh dunia, bukan cuma di satu lokasi geografi tertentu. Maka itu tidak heran kenapa Yesus Kristus berkata dan mengajarkan kita terus menaikkan doa ini. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Melalui pekerjaan Roh Kudus dan melalui karya kita, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan Tuhan. Disitulah kita berusaha menghadirkan apa yang terjadi di surga. Di mana Allah dimuliakan, di mana Allah memerintah secara total, juga terjadi di dalam dunia ini. Nah, sehingga dengan hal ini, saya ingin mengajak setiap kita melihat bahwa perlu berhati-hati ketika kita bertanya di mana Yesus Kristus saat ini berada. Tetapi rekan-rekanku, saya sangat menyadari pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dilontarkan. Tadi di bagian yang pertama saya katakan kita perlu berhati-hati karena itu standarnya salah, standar pengukurnya tidak tepat, dan yang kedua implikasinya bisa menimbulkan dampak yang pada sebuah teologi yang salah, pada kebenaran yang keliru, gitu ya. Tetapi saya paham bahwa pertanyaan ini sering ditanyakan kenapa? Karena satu, cara pikir kita itu senantiasa dibatasi di dalam dimensi ruang dan dimensi waktu. Kita manusia selalu berpikir sebagai manusia yang melihat
selalu di dalam batasan ruang dan waktu. Sehingga saya tetap mau mengatakan ya wajar sih kalau kita tanya, lah sekarang saya nggak kelihatan. Yesus sekarang di rumah saya ini, di tempat di mana saya sedang syuting ini, saya nggak kelihatan. Sehingga wajar dong, kalau saya yang biasanya selalu melihat, oh ini ada karena saya melihat, oh ini ada karena saya merasakan. Nah sekarang saya tidak merasakan, dan saya tidak melihat, wajar kalau saya bertanya, di manakah dia? Karena apa? Kita manusia senantiasa mengukur dari batasan ruang, dari batasan waktu. Tetapi saya juga percaya pertanyaan ini muncul karena Alkitab juga menyatakan bahwa sekarang Yesus ada di surga dan menyediakan tempat tinggal yaitu di rumah Bapa di surga. Nah, di dalam hal ini kita perlu mengetahui apa maksudnya sih ketika Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, tempat tinggal di surga. Nah, kita perlu paham bahwa maksud rumah ini bukan betul-betul artinya itu seperti rumah yang kita tinggali sekarang. Sekali lagi ya, rumah yang dimaksudkan di dalam konteks Yohanes bukan berbicara adanya sebuah bangunan, nanti ditanya kalau gitu, ukurannya berapa, berapa kali berapa, tipenya apa, berapa lantai. Nah, ini sesuatu hal yang bukan dimaksudkan oleh Alkitab ketika mengatakan rumah. Tetapi penggambaran rumah itu menyatakan adanya sebuah tempat perhentian akhir yang nyaman. Sekali lagi ya, rumah di dalam bagian ini menggambarkan sebuah tempat perhentian akhir yang nyaman. Di mana kita tuh seperti seorang yang berjalan, gitu ya, di dalam menjalani kehidupan ini kita dapat dimisalkan ilustrasinya seperti orang itu yang melakukan perjalanan jauh. Dan ketika melakukan perjalanan jauh, dia itu kemudian butuh sebuah tempat, bukan cuma tempat sementara, tetapi tempat di mana nanti dia itu bisa berkata, akhirnya sampai juga. Dan tempat itu bukan cuma sekedar tempat akhir, tapi disitulah dia merasakan segala kenyamanan, merasakan segala kenikmatan yang dia tidak pernah dapatkan selama perjalanan hidup itu. Nah, itu adalah konteksnya rumah. Ibaratnya seperti kalau kita lihat di dalam konteksnya orang Yahudi pada masa itu ya, di dalam perjanjian lama. Kita melihat orang Yahudi yang sedang berjalan malah masuk ke tanah Kanaan. Nah, mereka itu kan menantikan kapan bisa datang dan kapan bisa berdiam di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini adalah tempat di mana Tuhan menjanjikan. Dan di sanalah akan ada kenyamanan, di sanalah kita akan tinggal untuk selama-lamanya, dan di sanalah kita itu akan bisa rest secara total. Nah, gambarannya kira-kira seperti itu. Rumah ini menyimpulkan bahwa di surga itu nanti, kita itu bisa berkata bahwa ini yang saya butuhkan. Ini yang saya damba-dambakan. Ini yang saya cari dari seluruh perjalanan kehidupan saya selama di dunia ini. Tetapi bukan karena kondisi tempatnya. Bukan karena surganya itu sangat nyaman. Full AC, lantainya emas, tempatnya itu mewah. Bukan. Tetapi di sanalah kita akan berelasi dengan Tuhan tanpa ada lagi batasan. Di mana betul-betul kita bisa berelasi dan menikmati kasih Allah tanpa lagi ada penghalang. Dan itulah yang kemudian dijanjikan oleh Tuhan. Maka dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ini bukan menunjukkan bahwa di sana ada batasan ya, bukan. Ketika dikatakan ada banyak tempat tinggal, itu sekadar untuk mengatakan kepada setiap kita, menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang kepadanya diberikan anugerah keselamatan, yang kemudian tidak akan menikmatinya. Sekali lagi ya, tidak ada satu orang pun yang kepadanya sudah diberikan karya keselamatan, yang kemudian tidak bisa menikmati akan relasi tersebut dengan Tuhan secara sempurna. Maka Tuhan Yesus berkata, ada begitu banyak tempat tinggal. Ini untuk menjanjikan bahwa kamu siapapun itu, yang memang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, akan bisa menikmati segala kenikmatan tersebut. Dan janji ini pun juga memberikan kepada kita sebuah kepastian, bahwa Yesus kembali ke rumah Bapa. Di sana dia menyiapkan tempat tinggal. Dan di sanalah nanti kita akan pergi. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, kamu bukan pergi ke tempat yang baru.
Kamu bukan pergi ke tempat di mana kamu tidak tahu. Kamu bukan pergi ke tempat di mana itu asing. Tapi kamu pergi di mana kamu akan menjumpai aku. Dan akan bisa menikmati relasi itu bersama-sama dengan aku. Nah, itu maksudnya. Ada sebuah kepastian. Ada sebuah jaminan yang kemudian diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga, di mana Yesus Kristus sekarang? Secara prinsip kita bisa berkata, di sorga. Untuk apa? Untuk memerintah seluruh dunia ini melalui karya Roh Kudus dan melalui peran aktif dari gereja, yaitu setiap orang percaya. Di mana dia juga ada di surga. Untuk apa? Memberitahu kita bahwa dunia tempat kita tinggal ini bukan sebuah tempat di mana nanti kita akan tinggal untuk kemudian menderita terus-menerus, tetapi ada akhirnya. Dan akhir nanti kita akan apa? Kita akan kembali berelasi, bersukacita, menikmati Dia selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan konsep langit dan bumi yang baru? Tentu saya percaya, nanti setelah akhir zaman, di mana Allah mengadili seluruh manusia, disitulah kemudian manusia akan, dunia ini akan dipulihkan, dan kemudian Allah akan bertahta bersama-sama dengan semua manusia yang hidup di dalam Dia, untuk kemudian mengerjakan pekerjaan di dalam langit dan bumi yang baru. Tetapi prinsipnya sama, yaitu Tuhan bertahta di sana. Itulah surga. Tidak ada perubahan ketika kita meninggal, kita berjumpa dengan Dia, dengan langit dan bumi yang baru. Karena apa? Karena relasi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dan bisa menikmati Dia selama-lamanya. Inilah pengharapan, inilah kepastian yang dijanjikan dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dan menguatkan iman setiap kita. Amin. Terima kasih Pak Samuel, sangat memberkati kita semua dengan pernyataan yang sangat jelas berkaitan dengan keberadaan Yesus. Nah, ada masuk banyak pertanyaan Pak berkaitan dengan ini. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya pilih karena cukup melebar juga. Tapi begini Pak, ada satu pertanyaan di Instagram. Yang dimaksud dengan segala kuasa di surga dan di bumi itu seperti apa Pak? Kalau Yesus berkuasa di bumi, mengapa bumi masih ada peperangan? Apakah itu artinya Yesus tidak berkuasa? Karena memang tadi Pak Samuel sempat menyatakan bahwa Yesus ketika tidak lagi berada di bumi, penuh menguasai bumi ini. Ya, terima kasih. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia, berarti bahwa kuasa Yesus bisa menjangkau segala sesuatu. Tetapi kalau ditanya, apakah sekarang ini kuasa tersebut sudah nyata secara total? Jelas jawabannya tidak. Karena apa? Masih ada penderitaan, masih ada kesulitan kehidupan, bahkan tadi dicontohkan, masih ada peperangan dan lain sebagainya. Dan kalau kita tanya, loh, kalau Kristus berkuasa, kenapa kok semuanya itu masih terjadi? Nah, jawabannya adalah semua masih terjadi karena orang-orang masih ada yang hidup di dalam dosa. Semua itu masih terjadi karena dunia ini belum dipulihkan. Tetapi dunia ini sedang berjalan kepada pemulihan tersebut. Sekali lagi ya, dunia ini belum dipulihkan secara total. Tetapi dunia ini berjalan menuju kepada pemulihan total yang Allah sedang kerjakan melalui apa? Yang tadi saya katakan, melalui dari karya Roh Kudus dan juga melalui karya dari gereja. Sehingga kalau ditanya, kenapa sih kok masih ada penderitaan? Kenapa masih ada kesulitan? Jawaban saya dua, karena dosa. Dan yang kedua, bisa jadi gereja gagal melakukan peran dan tanggung jawabnya. Bisa jadi kita sebagai orang Kristen yang diam. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada setiap kita. Untuk apa? Kita menyatakan terang Kristus, kita menyatakan kemuliaan Kristus, kita menyatakan kasih dan kebenaran Kristus. Tetapi ketika menghadapi fenomena-fenomena yang ada, kita bukannya menjadi Kristus yang kemudian menerangi, bukannya kita melakukan peran dan panggilan kita sebagai garam dan terang yang kemudian berdampak di tengah-tengah lingkungan. Tetapi mungkin kita cenderung diam. Sehingga disitulah kejahatan, penderitaan masih terjadi. Maka sebenarnya bagian ini adalah bagian yang mengingatkan. Ada peran, ada panggilan
di mana Kristus mau memakai setiap kita. Supaya apa? Kuasa kemenangan dan kedaulatan itu terjadi secara total. Oke? Nah, ini bagian dan panggilan setiap kita. Jadi jangan salah paham, ayat itu bukan berarti bahwa kalau Kristus sudah berkuasa, langsung semuanya itu tunduk, langsung semuanya itu bersih, langsung semua kejahatan dihilangkan. Tidak. Jangan lupa kejahatan juga terjadi karena peran manusia yang jatuh di dalam dosa. Karena kehendak bebas yang digunakan untuk menyimpang dari kehendak Allah. Allah tidak mencabut kehendak bebas itu. Sehingga selama manusia masih punya kehendak bebas dan belum mengalami pemulihan secara total nanti di akhir zaman, maka masih bisa manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga itulah penyebab masih adanya penderitaan, masih adanya kesulitan. Tetapi dengan Yesus berkata, semua kuasa sudah ada di tangan Dia. Berarti itu menyatakan apa? Kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada masalah, kalaupun ada kesulitan, tidak ada yang bisa membuat Allah tidak sanggup memakai itu semua untuk kebaikan bagi setiap kita. Tidak ada satu masalah pun yang bisa membuat Allah itu tidak berdaya, sehingga kemudian problem itu menggerogoti dan menghabisi kita sama sekali. Tidak. Justru dengan Allah berkata, kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan. Maka kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada tantangan, Yesus Kristus, Allah itu, sanggup berkuasa. Dan Dia akan sanggup bekerja, memakai itu semua, untuk kemudian membawa kita semakin melihat Allah, dan semakin takjub akan kasih-Nya, dan Allah sanggup memakai itu semua untuk menggenapkan rancangan dan pekerjaannya. Nah, itu kira-kira makna dari ayat tersebut. Baik. Terima kasih Pak. Ini saya pikir juga sudah sangat jelas bahwa kita tidak perlu mempertentangkan bahwa kalau Kristus berkuasa, mengapa ada kejahatan, karena tadi Pak Samuel sudah sangat menjelaskan. Nah, saya akan menyingkat 3 pertanyaan dalam satu frasa, Pak, karena ini juga banyak ditanyakan beberapa bagian ini. Yang pertama begini, Pak, berkaitan dengan tadi, dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru, dengan surga dan neraka misalnya saja ya. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara surga dan Firdaus, Pak? Yang kedua, bagaimana dengan nasib, bagaimana keberadaan orang-orang yang sudah meninggal saat ini? Apakah mereka di surga atau masih dalam penantian, ada tempat lain atau tidak, atau apakah yang itu dimaksud dengan Firdaus? Dan yang selanjutnya, yang ketiga, masih berkaitan dengan ini, apakah benar pengakuan-pengakuan manusia saat ini ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan pernah ke neraka atau ke surga? Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya akan menjawab ini juga dengan sebuah pengakuan. Yang pertama, Alkitab tidak memberikan kepada kita sebuah gambaran atau deskripsi yang sangat komplit, sangat lengkap terkait dengan kondisi yang ada di alam yang sana, bukan di bumi ini ya. Alkitab memberitahu secara eksplisit bahwa ada yang disebut surga, ada yang disebut neraka. Tetapi Alkitab tidak memberikan deskripsi yang eksplisit. Surga itu seperti apa? Neraka itu seperti apa? Semua yang digambarkan di dalam Alkitab itu adalah penggambaran-penggambaran yang sifatnya simbolik. Yang artinya kita harus berusaha memahami itu dari konteks orang yang menuliskannya. Pada waktu itu simbol ini maknanya apa? Nah, itulah yang kemudian menjadi konsep dan kebenaran. Sehingga ketika ditanya, apakah surga dan Firdaus, atau tadi juga sekaligus menyambung pertanyaan yang kedua, apakah orang yang mati itu sekarang ada di surga atau di Firdaus? Nah, di dalam hal ini banyak pertentangan di dalam kalangan orang Kristen sendiri. Ada yang percaya bahwa ketika orang mati sekarang ini, sekarang kita hidup, tetapi sudah ada orang yang meninggal, mereka yang meninggal ada di mana? Mereka berkata bahwa mereka sekarang ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Atau bahasa yang lebih teknis dan lebih tepatnya adalah ada di sebuah tempat yang disebut intermediate state, yaitu sebuah tempat perhentian sejenak sebelum nanti dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang hidup di akhir zaman untuk menerima penghakiman dari Allah untuk mendapatkan upah. Begitu. Nah, ini ada konsep semacam ini yang biasanya kalau di dalam ibadah
pemakaman gitu ya, kita berkata almarhumah sekarang sudah, almarhum atau almarhumah sudah berada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, sebenarnya istilah surga itu maksudnya adalah tempat di mana Tuhan berada dan orang yang meninggal ini datang kepada Tuhan tersebut. Atau istilah teologisnya adalah intermediate states, begitu. Nah, itu bisa juga disebut Firdaus dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau ditanya apakah semua orang Kristen percaya seperti itu? Enggak juga sih. Ada yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu di dalam kondisi tertidur. Ibaratnya seperti kalau kita tuh tertidur, kita kan tidak sadar ruang dan waktu. Sehingga begitu kita tidur, kita bangun seolah-olah kok cepet ya, padahal kita sudah tidur 8 jam. Kok cepet ya, padahal sudah tidur 12 jam, begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tidak dalam kondisi yang sadar, begitu. Nah, ibaratnya orang, pandangan yang lain ini mencoba mengatakan bahwa orang yang meninggal, detik di mana dia meninggal, dan begitu dia bangun, ketika dia bangun, dia sudah ada di akhir zaman. Di mana kemudian sudah mengalami pengadilan Allah, di mana kemudian dia dibangkitkan bersama dengan orang yang hidup, mengalami pengadilan, dan dari situlah kemudian yang percaya kepada Yesus Kristus akan kemudian bersama-sama dengan dia, di langit dan bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan dia, dan yang tidak percaya pada Yesus Kristus, kemudian akan ada di sebuah tempat di mana disitulah kasih Allah dilepaskan total. Ingat ya, saya sudah pernah menyampaikan ini juga, neraka itu bukan tempat di mana Allah mendesain khusus untuk kemudian menghukum manusia dengan berbagai macam hal yang mengerikan, tetapi neraka adalah sebuah tempat di mana kasih Allah dilepaskan, sehingga orang tersebut menderita karena tidak lagi ditopang oleh kasih Allah. Nah, dari dua pandangan ini mana yang benar, mana yang salah? Jelas setiap pandangan punya dasar, setiap pandangan punya argumentasi, dan di dalam hal ini saya tidak berani memastikan. Kenapa? Itu di luar daripada jangkauan saya. Jelas saya sendiri punya pandangan, saya mengikuti salah satu pandangan, tetapi dua-dua pandangan ini bisa memberikan argumentasi. Nah, saya cuma ingin menegaskan bahwa kita tidak mengetahui secara jelas dan secara pasti modelnya seperti apa, bentuknya bagaimana, tetapi Alkitab memberitahu bahwa setelah kita meninggal ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan selama-lamanya. Entahkah di dalam kondisi yang baik, yaitu karena kita hidup bersama-sama dengan Allah, bersekutu dengan Dia, yang seringkali disebut istilah surga, ataukah kemudian kita terasing dan terbuang karena kita dilepaskan daripada kasih Allah. Dan itu istilah yang kemudian seringkali dipakai oleh banyak orang adalah neraka. Dan kalau ditanya modelnya neraka seperti apa, apakah seperti gambaran yang kemudian diceritakan oleh banyak tokoh yang sekarang ini ya, pernah kunjungan pergi ke neraka kah, atau seperti apa, saya tidak tahu itu benar atau tidak. Saya tidak mau menghakimi orang gitu ya, tetapi saya cuma bisa mengatakan gambaran Alkitab tentang neraka itu eksplisit. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, Alkitab itu kan dituliskan oleh manusia di dalam bahasa manusia, yang menggambarkan tentang kebenaran Allah. Yang artinya kalau namanya kebenaran Allah itu kan di luar daripada kapasitas dan kemampuan kita untuk mengerti secara total. Sehingga ketika kita berusaha memahami dipisahkan daripada kasih Allah, kita tuh tidak bisa punya gambaran apapun. Karena di dalam dunia ini walaupun kita berdosa, kita ini ditopang oleh kasih Allah. Sehingga tidak ada gambaran yang persis menggambarkan, ya apa sih caranya terpisah dari kasih Allah, bagaimana sih menderitanya, nggak ada. Sehingga itulah digambarkan dengan penderitaan-penderitaan yang kita kenal dalam dunia ini, yaitu simbolnya dibakar, simbolnya kemudian ada ulat-ulatnya yang memakan, yaitu ulat-ulat belatung yang memakan, digambarkan dengan kegelapan yang ngeri sekali. Kalau kita terang itu kan cenderung kita tenang, tapi kalau gelap kita tuh bisa merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, penggambaran-penggambaran itu cuman untuk menjadi sebuah ekspresi yang melukiskan bahwa ini loh ngerinya kalau kita terpisah dari Allah. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah diberitahu seperti apa detailnya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Saya pikir ini sudah sangat lengkap dan jelas. Dan kalau teman-teman menginginkan atau pembahasan tentang neraka lebih lengkap, silakan untuk mengunjungi Baradista Ministry di YouTube dan mengetikkan kata kunci atau kata pencarian neraka. Ada 4-5 termasuk Pak Samuel sudah pernah menyampaikan jika Allah baik, mengapa ada neraka. Nah, silakan teman-teman menyaksikan. Di bagian itu juga akan memperkaya pengetahuan dan lebih lagi. Tadi di bagian terakhir saya boleh
izin mengutip bahwa pada akhirnya adalah memikirkan bagaimana memastikan diri kita apakah kita ada di bagian mana begitu ya, dengan kepercayaan kita kepada Kristus. Terima kasih Pak Samuel, sangat luar biasa malam hari ini, dan saya harus memohon maaf karena ada banyak pertanyaan yang belum bisa saya sempat sampaikan karena keterbatasan waktu. Dan karena itu terima kasih juga atensinya teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan dan yang sudah menyaksikan. Terus dukung pelayanan Badan Digital Ministry, bagian daripada kita bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu Pak Samuel boleh menolong kita di dalam doa penutup, Pak. Ya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, bukan cuma sekedar di surga, tetapi Engkau juga berkuasa di dalam dunia ini. Yang artinya tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam dunia ini di mana Engkau akan terkejut. Engkau tidak sanggup untuk kemudian mencegahnya, dan semua itu bisa merusak kehidupan dan rancangan-Mu. Tetapi Engkau berkuasa artinya apapun yang terjadi, bahkan termasuk ketika itu penderitaan, ketika itu kesulitan, bahkan ketika itu kejatuhan kami di dalam dosa. Semua itu ada di dalam wilayah kontrol kuasa Allah yang mutlak, di mana Engkau sanggup Tuhan memulihkan, bahkan Engkau sanggup memakai semua hal-hal yang buruk itu untuk mengerjakan rencana-Mu yang mulia dan untuk menjadi berkat bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, yaitu menjadikan setiap kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kebenaran ini menguatkan setiap kami. Di dalam kehidupan ini kami tidak perlu khawatir, meskipun ada masalah. Seperti ketika kami sedang menjalani pandemi, yang kami tidak tahu kapan berakhir. Sangat sulit hidup di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya kuasa di dalam pandemi ini. Tuhan berkuasa melampaui segala pandemi ini. Maka kami tahu, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami tahu, Engkau sanggup memakai semuanya ini, mengerjakan rencana-Mu, bahkan Engkau sanggup untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kalau kami saat ini juga menghadapi kesulitan, baik ada masalah-masalah secara fisik, baik juga ada masalah secara relasi, baik ada masalah finansial, Tuhan, sekali lagi Engkau yang berdaulat, dan Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa semua masalah ini Tuhan, tidak sanggup merebut kasih-Mu dari kami. Justru melalui semua masalah-masalah ini, Engkau sanggup menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan keajaiban-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh rindu ya Tuhan, ketika kami saat ini hidup di tengah-tengah semua pergumulan itu, kami mohon ya Tuhan, biarlah semakin hari semakin Kau nyatakan kasih dan kebaikan-Mu bagi hidup setiap kami, supaya kami boleh melihat dengan jelas akan karya-Mu, akan kedaulatan-Mu. Bukan karena Engkau tidak berkarya, tapi karena seringkali kami lah yang lemah, kami yang tidak sanggup melihat semuanya. Tuhan, tolonglah setiap kami. Bahkan hari ini firman-Mu juga mengingatkan kami, kalau Engkau berdaulat, artinya Engkau juga mau mengutus setiap kami menjadi wakil-wakil-Mu untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Oh Tuhan, ingatkan senantiasa, kalau kami ada di dalam dunia ini bukan sebuah kebetulan. Kalau kami hidup di zaman ini, itu bukan sekedar sebuah kebetulan semata-mata, tetapi ada panggilan yang Tuhan rindu mau kerjakan melalui hidup setiap kami, memberkati orang-orang di sekitar kami, supaya melalui hidup kami, terang Tuhan, kasih Tuhan, semakin jelas terlihat. Tolonglah kami Tuhan, di dalam menjalankan panggilan ini kami sadar, kalau bukan topangan anugerah, bukan topangan kasih Tuhan, kami tidak berdaya. Maka kuatkan, mampukan setiap kami. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel untuk kebersamaan kita malam hari ini, dan juga terima kasih teman-teman. Saya bersama dengan Pak Samuel dan rekan-rekan yang melayani di balik layar mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di esok hari, Tuhan memberkati kita semua. Amin.